Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam rangka belajar bareng, ya. Tentang sebenarnya ini saya mau cerita aja sebenarnya. Mau cerita soal 10 tahun mulai menulis, ya. Dari 2014-15 saya mulai menulis, dan itu waktu saya masuk kuliah 2014 kan. Sekarang udah 2025. Udah hampir 11 ya. Hampir 11 tahun. Nah, kalau dihitung-hitung ketika belajar menulis itu ya dari 2014-2015 itu. Ya ada 10 tahunan lah ya. 10 tahunan belajar menulis. Saya buka dulu yang lain. Itu. Di sini ada yang pernah menulis artikel? Pernah. Di ini ya, di kampus ya? Tugas tapi bukan berdasarkan keinginan sendiri untuk bahas sesuatu. The power of tugas. Kalau nggak tugas ya nggak mungkin bikin gitu ya. Itu. Kalau bikin kemudian dikirim ke media. Bikin kemudian dikirim ke media. Ada? Nggak ada. Wah, biasa. Oke, sebentar saya ngerti. Tadi dibuka satu persatu. Ada berapa tulisan tadi? Ada sekitar 6 tulisan. Sebenarnya itu ada 10, lebih dari 10 mungkin ya. Tapi karena waktunya terbatas, jadi saya hanya memberikan beberapa tulisan saja yang bisa kita kaji bersama, ya. Yang tujuan utamanya sebenarnya ya gimana cara nulis buku kan gitu ya. Ya. Dengan perspektif yang berbeda dengan apa yang diberikan poin-poin yang diberikan oleh Pak Andres ya, yang saya juga ikut waktu itu ya. Teman-teman disuruh apa waktu itu? Pertama bikin tema atau topik. Target pembacanya kumpulkan 10 ahli, kumpulkan 10 referensi, kan gitu ya. Nah, 20. Oh, salah berarti saya. Kumpulkan 20 referensi gitu ya. Iya, memang referensi itu harus banyak gitu. Kalau kata Austin Kleon di dalam bukunya itu bedanya plagiat dengan ya karya yang original lah bisa dikatakan gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada karya original, itu nggak ada gitu. Plagiat, kita mencontoh satu buku itu plagiat, ya. Tapi kalau kita mencontoh 100 buku menjadi satu buku lagi gitu kan, nah itu kamu sendiri gitu. Nah, gitu loh, ya. Nah gitu. Oke, beyond the way of writing. Ini apa artinya? Nggak harus. 10 things about creative productive ways to write books using an intertextual approach and the principle of maklumat sabiqah. Nah, pernah dengar nggak? Maklumat sabiqah, intertextual approach. Intertekstual itu pendekatan intertekstual. Belum? Itu ada itu di pelajaran sastra tadi ya. Pelajaran sastra itu ada. Saya dapat juga di kelas waktu itu. Jadi ada namanya pendekatan intertekstual. Nanti kita akan belajar soal dua ini. Kalau kita bisa memahami dua hal ini ya, pendekatan intertekstual kemudian prinsip dari maklumat sabiqah itu, insya Allah kita akan bisa bikin buku. Nulis buku akan lebih mudah. Gitu. Saya nggak menjamin teman-teman langsung bisa jadi satu buku ya setelah selesai materi ini ya, gitu.
Tetapi semuanya memang tergantung kita masing-masing kan, gitu. Ya. Nah, tapi tidak akan 10 karena terbatas. Nanti ada beberapa poin aja pendahuluan. Yang kita akan bahas adalah lebih dari sekedar cara menulis, itu pembukaan, ya, 0 masih 0. Kemudian pembukaannya lagi hakikat sebuah nasihat. Kemudian yang pertama, poin pertama ini dari mana karya berasal, gitu. Jadi, dari mana karya itu berasal? Coba saya tanya. Dari mana karya itu berasal? Dari keinginan dan niat dan harapan. Apa? Gitu. Kadang kita itu di dalam kepala kita bertanya-tanya gimana cara bikin karya, tapi nggak pernah bertanya-tanya soal dari mana karya itu berasal. Ngerti nggak? Paham nggak? Gitu. Sama mungkin dari kebanyakan teman-teman ya. Soal ibadah pun gitu ya. Bagaimana cara sholat kan gitu. Tapi nggak pernah kemudian tanya soal mengapa kita sholat. Itu kan hal yang mendasar gitu ya. Ini juga dipakai oleh orang-orang hebat seperti Elon Musk. Elon Musk belajar apapun bisa gitu loh. Karena prinsipnya dia itu adalah first thinking ya. First thinking itu dia mencari definisi akarnya ya kan, baru ke cabangnya. Nah itu yang nggak dilakukan banyak orang gitu. Ya. Yang kedua, anatomi sebuah buku. Kalau kita mau bikin buku, maka kita harus tahu buku itu apa. Buku itu terdiri atas apa gitu. Kalau kita mau bikin rumah, kita harus tahu rumah itu ya bikinnya dari apa gitu. Mungkin dari batu bata, maka kita harus beli batu bata. Semen, kita harus beli semen. Ya gitu kan. Kalau kita nggak tahu gimana? Ya nggak bisa gitu lah. Makanya harus dari akarnya dulu gitu. Yang ketiga, prinsip maklumat sabiko, nanti saya jelaskan. Keempat, pendekatan intertekstual dan ahli wahana. Ini dua hal ya yang kemudian saya pakai sampai hari ini untuk nulis buku. Ya, baik itu buku puisi, buku pengembangan diri, tulisan artikel dan lain-lain, opini dan lain-lain. Saya selalu pakai ini gitu. Karena apa? Ya, karena metode yang paling mudah ya ini gitu. Itu nanti saya jelaskan. Ya, yang kelima, tulis jurnal kutipan. Nah, ini sampai hari ini saya masih bikin jurnal kutipan setiap hari. Nah, keenam, tulis jurnal pengalaman. Nah, itu. Hanya itu ya. Nah, yang pertama ini, you can make anything by writing. Artinya apa, Ryan? Menulis. Benar, Vina? Penerjemahannya. Kan ini penerjemahan. Bener ya? Kamu dapat membuat apapun lah dari menulis gitu. Kita bisa membunuh teman kita sendiri dari menulis. Makanya hati-hati sama orang kalau temenan sama penulis. Jadi bisa jadi kamu semua dijadikan tokoh kemudian dimatikan di dalam cerita itu, ya kan? Itu. Selain itu juga di semua bidang, hampir semua bidang, menulis itu hal yang mendasar, ya kan? Nah, selama berapa bulan di sini nulis nggak? Nulis kan, gitu. Sekolah nulis nggak? Nulis. Ya. Apalagi yang lagi ramai copywriting, namanya writing, ya nulis, kan gitu. Di kantor dimanapun itu menulis itu hal yang mendasar, itu. Nah, lebih dari sekedar cara menulis. Nah, gitu. Ya. Lebih dari sekedar cara menulis. Waktu itu 2015-16 saya itu ada keinginan untuk menulis buku. Waktu itu bingung. Pertama kali itu bingung gimana cara menulis buku, gitu kan. Saya coba baca novel, gitu kan, tambah pusing. Waduh, per bab gini gimana caranya, panjang banget kan gitu, panjang banget, susah pokoknya gitu kan. Sampai pada suatu hari saya nemu bukunya Fahad Jibran yang sekarang itu penulisnya itu berganti nama dengan nama aslinya Fahad Pahdepi. Judulnya Cat in My Eyes, kucing di mataku, gitu kan. Apa sih penerjemahannya? Cat in My Eyes.
Ya kucing di mataku gitu kan, atau kucing menurutku ya. Gitulah. Itu unik. Bukunya itu unik. Di situ ada sketsa, ada cerita pendek, ada puisi gitu, dalam satu buku gitu. Nah, jadi waktu itu saya kepikiran, oh bisa ya bikin buku kayak gini ya, gitu loh. Nggak kepikiran sebelumnya. Ternyata buku itu bisa terdiri atas cerpen, puisi, sketsa gitu kan, sketsa pendek-pendek gitu. Bisa ya. Pada akhirnya 2017 saya menerbitkan buku yang judulnya Hujan Cinta. Itu ada cerpennya, ada puisinya, gitu-gitu. Nah, alhamdulillah jadi penulis 2017. Diundang di mana-mana. Alhamdulillah. Waktu itu pertama kali itu diundang di teman-teman Yuk Ngaji. Waktu itu di kafe gitu. Itu sekalian bedah buku, sekalian tanda tangan gitu. Namanya kayak penulis lah gitu. Yang paling rame itu ke SMA. Saya diundang ke SMA gitu. Di Turen pernah. Ya, kemudian di di ini MAN 2 yang dulu MAN 3 itu sekolah yang ramai banget, favorit. Itu diundang sama BDI di situ. Nah, gitu. Pada akhirnya buku itu bisa membuat kita kemana-mana, gitu loh. 2017 itu bisa nulis buku gitu. Nah, kemudian belajar terus, ya. Gimana cara nulis buku? Kemudian kita tulis di Google gitu kan, kita searching, yang ada itu apa? Tentukan tema gitu kan, terus tokoh, sudut pandang. Sebenarnya nggak menjawab gimana cara nulis, ya kan? Kan bener kan? Kita cuma menentukan tema, tokoh, sudut pandang, setting, alur cerita. Mana bagian cara nulisnya, gitu kan? Nggak dapet. Yang seharusnya itu fundamental, mendasar, itu nggak dapet gitu. Justru saya dapat pemahaman soal menulis itu di kitab pemikiran dan spiritual gitu. Nah, ini justru pemahaman cara menulis saya temukan pada kitab pemikiran spiritual dan bukan pada buku kepenulisan. Gitu, nanti saya jelaskan. Gitu. Ya. Hakikat sebuah nasihat ini. Nah, Austin Kleon udah tahu? Ada yang tahu? Gak pernah ya? Ayo baca ya. Austin Kleon itu seorang seniman, ya, dia bikin 3 buku, ya, 4 buku sebenarnya. Yang pertama itu puisi tapi dari koran, kemudian dia pilih seleksi kata-kata yang menurut dia bagus, kemudian coret-coret sama ini, namanya itu Poetry Blackout. Cari ada pasti. Poetry Blackout, Austin Kleon. Bukunya ada yang pengembangan diri ada 3, Still Like an Artist, mencuri seperti seorang seniman. Artis bukan selebriti. Beda. Art, ya. Kemudian ada Show Your Work, tunjukkan karyamu. Dan terakhir itu ada Keep Going. Istiqomah, keep going itu. Gimana cara kita itu terus-menerus produktif gitu. Nah, Austin Kleon pernah berkata, bila orang memberimu saran, mereka justru berbicara dengan diri sendiri di masa lalu. Sebenarnya saya ya ngasih saran-saran ini nantinya. Sebenarnya saya ngomong sama diri saya sendiri versi 2014-15 itu. Ya kan? Sebenarnya itu. Hakikatnya itu. Ya. Nah, baik. Kita baca di ini ya, hakikat sebuah nasihat ya. Nah, hakikat sebuah nasihat. Ya, ini mungkin kurang dekat ya. Ya. Salah satu teori Kleon yang berbunyi, bila orang memberimu saran, mereka justru berbicara dengan diri sendiri di masa lalu. Saya sepakat dengannya, sebab setiap penulis, kata Dea Anugrah, tahu Dea Anugrah? Nggak tahu juga. Penyair dia dari Belitung. Ya. Tahu Malaka Project? Ferry Irwandi. Masa nggak tahu Ferry Irwandi deh? YouTuber Ferry Irwandi yang bahas ekonomi pakai kacamata. Malaka Project. Kania Cita nggak tahu? Kalau Coki Pardede tahu pasti. Nah, Coki Pardede bagian dari Malaka Project. Itu ada Ferry Irwandi, Coki Pardede, Kania Cita, terus apa namanya? Dea Anugrah itu salah satunya. Gitu.
Nah, Daya Anugrah pernah berkata setiap penulis ya pasti dibentuk oleh sejarah membacanya. Paham maksudnya? Ya. Saya ya dibentuk oleh bacaan-bacaan yang pernah saya pelajari sebelumnya, ya kan? Nah, itu. Nah, sejatinya manusia bisa saja belajar dari pengalaman. Oleh sebab itu, saran terbaik kerap kali ditemukan setelah semuanya terjadi. Ya kan? Setelah perjalanan saya 10 tahun itu, saya baru dapat itu. Ya, saya baru dapat pelajaran. Gitu. Pelajaran tentang apa? Ya tentang yang saya pelajari selama 10 tahun itu gitu kan. Tentang menulis ya, menulis apa? Cerpen, puisi, novel dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin saran itu tidak berguna sepenuhnya untuk memperbaiki masa lalu. Karena masa lalu nggak bisa diubah. Namun saran itu akan sangat berguna bagi siapa saja yang di masa ini sedang mengalami hal serupa dan tak kunjung mendapatkan jalan keluarnya. Selain itu akan sangat berguna bagi siapa saja yang hendak berkarya di bidang kreatif untuk masa mendatang. Mungkin teman-teman yang kemudian merasakan apa yang saya rasakan di 2015-16 ini berguna. Gitu. Ya. 10 tahun lalu saya tidak tahu apa-apa tentang cara menulis buku yang baik dan benar. Sejujurnya menulis ini ya, menulis artikel ini sebenarnya materi tentang buku belum selesai. Tapi saya ya, beberapa topik belum saya tulis gitu. Yang ini yang selesai saya tulis saya bagikan gitu. Nah, ini adalah upaya membayar kesalahan di masa lalu kepada diri saya sendiri. Kegagalan demi kegagalan menjadi proses pendewasaan dalam berkarya. Semuanya itu adalah pengalaman terbaik dalam hidup saya. Maka dari itu, saya hendak membagikan saran ini kepada siapa saja yang membutuhkan referensi untuk mulai berkarya. Saya anggap teman-teman ini mau memulai untuk berkarya ya dengan menulis buku, ya kan? Gitu. Ya. Pengalaman dan referensi selama 10 tahun sejak memutuskan untuk mulai berkarya di bidang kreatif ini menghasilkan satu karya akademik, skripsi. Skripsi saya itu kan beda kan. Skripsi saya itu kan skripsi kekaryaan. Jadi hasilnya buku. Gitu. Buku puisi, 100 puisi. Itu. Yang pakai pendekatan intertekstual. Pada akhirnya sampai sekarang keterusan. Gitu. Ya, nanti saya jelaskan itu ada ini ya. Satu karya akademik, 3 buku prosa cetak ya. Diterbitkan di Mayer juga di Jakarta, salah satunya. Kemudian ada 6 buku puisi elektronik, buku puisi. Ya. Selain itu ada juga beberapa karya buku kolaborasi dan bisnis serta proyek yang pernah dimulai tetapi berakhir dengan kegagalan. Saya bersyukur telah melewati semua proses kreatif dalam merintis usaha saya itu. Ya. Sebenarnya materi ini ya ditulis dengan pengalaman dan referensi dari semua kerja kreatif itu. Sebagaimana yang dikatakan Cleon dalam bukunya, nasihat dalam buku ini adalah untuk saya pribadi sebenarnya. Ya, 10 tahun yang lalu gitu. Jadi jika teman-teman merasa hidupnya kacau tanpa nilai kan biasa gitu kan, orang-orang krisis dalam itu kan macam-macam sebenarnya ya. Kayak kita tuh hidup ini mau ngapain ya, mau lontang-lantung gini aja, mau jadi tukang tambal ban preman atau mau nganggur aja kan itu kan banyak orang seperti itu kan. Nah ini untuk orang-orang seperti itu. Untuk orang-orang yang kacau, tanpa value, tanpa nilai, pengen berkarya tapi nggak tahu harus mulai dari mana, kemudian mengalami berbagai keresahan seputar jati diri, ya, dan proses kreatif produktif dalam menulis karya, gitu. Maka dari itu tidak ada salahnya, ya, kita mendengarkan 10 saran sebenarnya, nanti ada beberapa saran, dan kiat agar menulis jauh lebih kreatif dan produktif di dalam buku ini, gitu. Nah ini targetnya itu, biar kita itu bisa menulis buku ya lebih kreatif dan produktif gitu ya. Nah, selamat berkarya, beraya dan berdampak. Ya, kita kembali ke slide nanti. Ya. Ini gambar waktu pameran kemarin. Salah satu puisi saya terpilih untuk dipamerkan di salah satu komunitas ya, dan event pasar puisi namanya, 1-2 Februari kemarin gitu.
Nah, hakikat sebuah nasihat saya terangkan poin-poinnya ya. Sejatinya manusia bisa saja belajar dari pengalaman, karena guru terbaik adalah pengalaman. Baik. Saran terbaik kerap kali ditemukan setelah semuanya terjadi. Itu ya. Mungkin saran itu tidak berguna sebenarnya untuk memperbaiki masalah. Namun saran itu akan sangat berguna bagi siapa saja yang di masa ini sedang mengalami hal serupa dan tak kunjung mendapatkan jalan keluarnya. Kalau kita mengalami sesuatu kemudian kita merasa bahwa kita udah berdamai dengan itu, kita bisa berdamai, kita punya solusinya. Ya nggak ada masalah kita sharing ke teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama dengan kita. Ya kan? Gitu. Hasil pengalaman 10 tahun berkarya ya. Salah satu buku ini ya, yang dari 3 prosa itu, ini yang terbit mayor alhamdulillah di Agropop Media di Jakarta Selatan ya. Ini yang bikin medium saya checklist biru. Ada kan checklist biru kan? Itu. Yang lain kan nggak ada kan? Itu. Karena ini ber-ISBN. Jadi pengajuan di medium itu udah ada yang punya medium? Belum. Nanti bikin ya. Enak gitu untuk nulis-nulis, journaling, nulis puisi apa itu enak di situ. Kalau teman-teman punya buku yang ber-ISBN bisa diajukan, nanti bisa diverifikasi di situ. Ya, ini yang bikin medium saya warna biru ya, author verified. Itu yang akan tiba 2020 ini terbitnya. Ya. Nah, ini karya akademiknya, skripsi saya. Judulnya apa coba? Puisi di mana cinta mesti tumbuh, transformasi teks cerita cinta tidak tumbuh di sembarang tempat, karya Dorothea Rosa Herliani, skripsi kekaryaan. Jadi waktu itu memang nggak banyak. Saya pun kesulitan untuk nyari referensi skripsi kekaryaan, karena belum ada sebelumnya, gitu. Yang mengajukan memang profesor, dosen saya itu Prof. Joko, terkenal sebagai penyair juga secara nasional, budayawan, guru besar. Ya, beliau itu sampai bilang itu nggak salah saya mengajukan ini gitu. Karena yang mengajukan skripsi kekaryaan itu beliau. Ketika menguji saya di dalam sidang itu loh, ya nggak salah saya ini. Saya dapat pujian banyak di situ, dapat pujian banyak gitu. Karena bisa memang dari ini konsepnya itu adalah kita bikin karya, ya buku, bisa puisi, novel, kumpulan cerpen dan lain-lain, gitu. Kalau saya puisi dengan 100 judul, nah itu standarnya 100, gitu lah. Kalau menurut saya ya lebih mudah daripada bikin skripsi pada umumnya. Karena kerjaan saya dari dulu bikin puisi, gitu loh. Nah, saya tahu ini agak terlambat. Setelah saya menunda skripsi, cuti setahun ke Jakarta, pulang baru dikasih tahu ini, gitu. Saya pusing, saya curhat ke dosen saya, Bu Martuti. Bu, saya kalau teori-teori itu susah Bu, saya nggak selesai ini, gitu. Gini aja Ndra, ini ada skripsi kekaryaan, ada 2 tagihannya cuma 2. Pertama karya, ya, yang kedua proses kreatif itu toh. Karya maksudnya kumpulan puisi bisa Bu? Bisa gitu. Berapa Bu? 100 puisi. Walah kalau tahu dari dulu kayak gini Bu, sudah selesai dari dulu saya gitu. Beberapa bulan kemudian selesai gitu. Pada akhirnya skripsi saya itu kayak cerita gitu. Bab 1 tentang perjumpaan saya dengan puisi kelas 5 SD. Gitu. Karena ini kan pakai pendekatan intertekstual, ya. Model karyanya itu dari sini. Cerita cinta tidak tumbuh di sembarang tempat. Itu buku kecil, karyanya Dorothea Rosa Herliani. Prosa, tahu prosa? Kumpulan cerita, gitu kan. Nah, gimana caranya kumpulan cerita ini bisa jadi buku puisi dengan 100 judul itu? Itu pendekatan intertekstual. Jadi kita nggak mikir dari awal. Yang bikin susah itu apa? Dari kosong kita mau ngapain ya? Ya kan? Mau nulis apa ya? Itu kan itu yang bikin kita itu sulit kemudian untuk memulai sesuatu. Maka harus ada modalnya. Ya.
Itu pendekatan intertekstual. Gitu. Nanti saya jelaskan juga soal pendekatan intertekstual itu yang prinsipnya adalah setiap karya, semua tulisan gitu ya, itu berdasarkan mozaik atau kutipan-kutipan dari karya sebelumnya. Gitu. Jadi karya suatu buku gitu, dia nggak berdiri sendiri. Bukan murni pemikiran penulisnya sendiri. Secara tidak terpengaruh dengan yang lain gitu, enggak gitu. Nah, pada akhirnya buku prosa saya jadikan buku puisi. Kan bahasanya tentang percintaan, ya. Ini agak jadinya itu, ya. Kalau kata Pak Prof Yoga itu cukup berhasil karena berbeda dengan karya aslinya, gitu. Karya aslinya Dorothea Rose Harliani seorang Kristen taat. Seorang Kristen taat menuliskan tentang cerita keluarga yang terpecah belah. Suami istri ada yang selingkuh, suami istri cekcok gitu kan, ketemu teman lama, cinta bersemi kembali, macam-macam. Intinya yang negatif banget itu loh, ya kan? Negatif banget gitu kan. Kemudian saya olah yang menjadi karya yang positif banget, islami banget. Gitu. Tetapi tidak meninggalkan ide awalnya gitu. Nah, itu yang kata Prof Yoga itu berhasil gitu. Ya. Oke, itu ya. Nah, saya ketemu puisi itu kelas 5 SD didelegasikan untuk lomba baca puisi. Selain itu ada ke siswa teladan. Lumayan teladan saya dulu, alhamdulillah. Lumayan teladan. Jadi ada perlombaan siswa teladan kemudian baca puisi gitu kan. Nah, waktu itu ini ceritanya banyak. Saya ceritain juga di skripsi kayak novel. Gitu. Saya ketemu seorang cewek di situ ikut lomba juga. Yang lain nggak kerudungan, dia sendiri yang kerudungan. Waktu itu 2006 2007 nggak ada waktu itu anak sekolah kerudungan. Ya kan, itu kerudungan sendiri. Ya kan? Saya cuma namanya ini dia seperti ini, ya kan? Itu agak jauh di sekolah lain, mungkin 4 kilo dari sekolahku, ya 4 kilo. 8 tahun kemudian saya ketemu dia. Ternyata dia siapa? Yang saya ceritakan waktu itu anak guru saya sendiri. Ya, baru ingat dia. Yang pernah saya ceritakan itu anak guru saya sendiri gitu. Ketika SMA ketemu lagi gitu. Ketika ngisi borang pendaftaran kuliah di rumahnya dia pakai modem bapaknya gitu kan. Lah, kita kan pernah ketemu dulu kelas 5 SD. Oh iya, baru tahu itu. Itu ya, tahun kemarin saya datang ke nikahannya. Gitu. Nah, itulah seperti itu. Kemudian gimana cara memandang hakikat cinta seperti apa? Kenapa bisa jadi karya yang seperti ini? Gitu-gitu aja sebenarnya cerita. Nah, selain itu ada ini juga ya, karyanya Hujan Cinta 2017. Menerbitkannya Ruang Rasa 2018. Kemudian Yang Akan Tiba 2020. Nah, kalau puisinya ini ada banyak. Juru Selamat, Pergiman Duniawi, Benih-benih Baik, Mereka Tidak Mau, Sendia, Mitsakon Gholidhan. Yang terbaru Mitsakon Gholidhan. Ini buku puisi elektronik ya, PDF lah gitu kan. Tapi ada fitur password, jadi nggak bisa diplagiat orang, nggak bisa diakses orang yang nggak beli gitu. Jadi kita kasih passwordnya nanti gitu. Ada 2 berkas TXT yang ada passwordnya, instruksinya, kemudian ada PDF-nya gitu. Nah, ini usaha saya di samping di kantor sebenarnya. Ini penerbitan buku puisi elektronik. Kalau teman-teman di Instagram mungkin bisa cek Ruang Rasa Project @ruangrasaproject, itu penerbitan saya. Nah ini pertanyaan yang sangat mendasar, dari mana karya berasal. Kalau kita tahu asalnya dari mana, kan kita bisa nyari terusan, ya kan? Gitu. Nah,
Ayatullah Muhammad Baqir Al-Sadr ya, di dalam bukunya, bukunya itu judulnya Falsafatuna. Falsafatuna itu berarti na itu kan kita, filsafat kita itu. Yang kemarin lagi rame juga soal ini guru gembel, tau gak? Guru gembel, tahu ya, YouTuber. Ya, itu kan pernah diskusi debat kan sama Ustadz Nuruddin itu. Ustadz Nuruddin bisa mikirnya seperti itu, salah satunya referensinya dari kitab ini Falsafatuna itu. Nah, katanya apa? Bahwa dalam membentuk pengetahuan baru, manusia dibantu oleh pengetahuan terdahulu atau apa? Atau sebelumnya. Nah, dari sini paham maksudnya. Buku yang mau kita bikin itu pengetahuan baru kan, ya kan? Atau informasi baru kan, yang mau kita sajikan gitu kan. Ya. Untuk membentuk itu kita butuh pengetahuan sebelumnya, ya. Itu ya, seperti itu. Pertanyaan awalnya bagaimana cara menciptakan sebuah karya, lantas harus mulai dari mana, itu kan pertanyaan kita gitu kan. Oke. Nanti teman-teman bisa dipelajari lagi di tulisan-tulisan ini ya. Ini cukup panjang ya. Ketika awal dulu saya mulai tertarik pada yang kreatif, saya bertanya-tanya bagaimana cara menciptakan sebuah karya. Nah, saya cari-cari informasinya ya, tidak ada yang kemudian memuaskan diri saya. Ketika kita cari selalu gitu terus, ya kan, tema, tentukan tema lah, apalah, setting lah, alur lah, mana cara nulisnya nggak ada gitu loh. Nah, bingung gitu kan. Setelah beberapa tahun kemudian, saya menemukan konsep yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan dunia tulis menulis khususnya dan kekaryaan pada umumnya. Konsep tersebut ada dalam kitab Nizamul Al-Islam, Nizamul Islam itu. Ya. Nanti teman-teman ada kitabnya itu kalau mau baca silakan. Yang pernah saya pelajari dengan guru saya sewaktu sekolah. Saya belajar kitab ini sewaktu SMA. Ya. 30 kilo tiap minggu sekali. Kalau teman-teman kemarin kan dari sini ke situ berapa kilo cuma. Ya kan? Nggak sampai paling 15-16 ya. Saya dulu 30 kilo setiap minggu sekali itu belajar kitab ini ke daerah pinggiran sana, saya Kabupaten Malang ke Panjen. Ke Panjen itu 30 kilo tiap minggu sekali akhir pekan. Saya belajar kitab ini ya, bertahun-tahun sih ya. Lebih dalam lagi dijelaskan dalam kitab At-Tafkir 2020, judul aslinya dan diterjemahkan ke dalam judul Membangun Pemikiran yang Cemerlang. Ini saya katakan dengan istri saya beberapa bulan yang lalu. Setiap pada subuh kita selalu ngumpul berdua untuk baca bergantian kitab ini. Gitu. Jadi setiap subuh kumpul baca ini sampai selesai. Gitu. Nah, sekarang beda lagi baca kitab yang lain. Ya, membangun pemikiran yang cemerlang. Ya. Kalau bahasa Arabnya itu al-fikru al-mustanir. Gitu. Ya, pemikiran cemerlang. Konsep tersebut adalah konsep berpikir dalam rangka memahami akal manusia dan batas kemampuannya. Ketika menjelaskan tentang akidah kapitalisme, ya, kalau ideologi itu ada 3 di seluruh dunia. Ya. Kalau ada yang lain itu pasti turunannya. Ini ideologi yang besar ya. Udah belajar kan kemarin nih? Udah belajar kan kemarin soal ideologi yang Islam, kapitalisme, sosialisme. Pernah kan kemarin? Pertemuan kedua tuh pernah nggak? Belum ya? Wah, lupa boleh. Ada. Oh, yang nanti lah. Ada akidah kapitalisme, komunisme, ya. Di bab kepemimpinan berpikir dalam Islam, konsep berpikir ini dijelaskan secara mendalam. Ringkasnya, akidah kapitalisme, ya, dan komunisme bertentangan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu apa? Fitrah itu bawaan. Ya. Kita sebagai laki-laki fitrahnya apa? Fitrah laki-laki misalkan melindungi seorang perempuan, ya, atau menyilakan perempuan, ladies first, monggo kita mengalah. Yaitu fitrahnya laki-laki kayak gini, gitu loh.
ya, keras misalkan, ya, yo sifat kelaki-lakian itu fitrah, bawaan, gitu ya, dan tidak dibangun berdasarkan akal, gitu. Ya, sebab kapitalisme menurut An-Nabhani dalam kitab Nizam itu ya, tegak atas dasar pemisahan agama dalam kehidupan, sekulerisme. Ya, sekulerisme itu apa? Fasludin anil hayya, itu bahasa Arabnya, bahasa kitabnya. Fasludin anil hayya, pemisahan antara agama dengan kehidupan. Jadi agama gak boleh ngatur soal kehidupan, itu kapitalisme yang saat ini kita rasakan. Itu apalagi di Barat. Di Barat itu dulu ya, agama itu candu, apa maksudnya? Itu makanya agama itu nggak boleh kemudian ngatur soal negara atau kehidupan, gitu. Nah, dulu ada pemisahan itu awal mula munculnya akidah kapitalisme atau ideologi kapitalisme, gitu. Ya. Padahal ya, naluri beragama itu adalah fitrah manusia. Kita punya naluri, ya. Kita punya 3 naluri. Ya, manusia itu punya 3 naluri. Naluri mempertahankan diri, ya, namanya itu ghorizatun baqo. Aku sentil antum, ini ya. Royan kan kayak apa sih, gitu kan? Apalagi kalau yang dibenci gitu kan, pasti dia merasa marah, dendam, itu baqo. Itu baqo. Novel disliding orang di tengah jalan ngamuk kan, itu naluri, itu nggak bisa dihilangkan tapi bisa dimanage, ya kan? Aku marah iki, aku melampiaskan ini, ya, memberikan reaksi untuk marah kepada orang, ya kan? Memilih itu atau wis gak usah lah, sabar, puasa, kan gitu. Itu pilihan, manage, gitu. Oh ya. Nah, apalagi mempertahankan diri. Kita di tengah hutan, nggak punya perbekalan, nyari makan kan? Pisang, apa, berebut sama monyet, nyari apa namanya, nyari singkong, itu naluri. Nggak mungkin kemudian, alah wis pasrah ini, mati, iya kan? Masa dikalahkan kera sama babi nyari makan loh, ya kan? Itu naluri baqo. Yang kedua ada ghorizatun nau, naluri melestarikan diri atau naluri seksual, gitu. Kita punya naluri kalau ngelihat wanita seneng, suka, gitu kan, maka menikahi, ya kan, gitu. Itu pilihan. Kita tahu cewek misalkan, aku seneng dia, gitu kan. Itu kan ada choice-nya, ada pilihannya. Reaksinya apa? Pasti ada kan? Kita milih pacaran atau nikah, gitu kan? Nah, itu pasti ada. Kalau nggak ada, dipertanyakan. Laki-laki itu, bener kan? Gitu. Islam datang untuk mengatur reaksi-reaksi ini, gitu. Yang terakhir ada namanya ghorizatut tadayyun, naluri mentakdiskan atau mengkultuskan, menyembah sesuatu, gitu. Ada beringin besar orang zaman dulu, wah nenek moyang, dikasih kemenyan, kasih sembarang, gitu kan. Gitu. Karena dia merasa bahwa pohon beringin itu punya power besar daripada dia, gitu kan. Maka harus menyembah itu, gitu kan. Minta duit, kan gitu. Nah, nomor togel berapa, kan gitu, ya kan. Itu. Manusia punya fitrah untuk menyembah sesuatu, ya kan. Yang dipertanyakan itu ketika ateis. Ateis itu sesungguhnya dia bingung, gitu. Kalaupun dia bilang tidak menyembah sesuatu, dia percaya Tuhan, tapi kan nggak percaya agama, gitu kan. Ateis itu kan, sesungguhnya dia menuhankan materi. Pemahaman dia kan berasal dari materi, Karl Marx, ya kan, Madilog dan lain sebagainya itu. Dia menuhankan itu sebenarnya, kan dia percaya pada itu kan.
nalurinya kepada dilampiaskan atau diekspresikan pada materi tadi gitu. Setiap manusia punya ini gitu. Nah, kita ingin menyembah sesuatu yang lebih besar. Kita percaya Allah Maha besar, yang Maha kuasa, yang mengatur kita semua. Berarti kita harus tunduk, patuh, berserah kepada Allah itu. Ada 3 itu, diingat-ingat ya. Nah, selain itu ada juga pemenuhan kebutuhan jasmani, makan, minum dan lain sebagainya itu. Nah, itu pelengkap gitu ya. Nah, kemudian ya, komunisme bersandar pada materialisme, yaitu menganggap segala sesuatu berasal dari materi. Ya. Padahal penginderaan saja terhadap materi tidak cukup menghasilkan suatu pemikiran. Misalkan, ya, set pikiran kita bahwa kita belum kenal apa-apa, ya. Kita melihat ini, kita bisa mikir nggak ini laptop? Ketika nggak ada informasi apapun. Jadi ini materi itu kan kayak fakta, realitas, apa yang kita lihat itu materi. Ini materi. Ya. Ini apa ya? Gitu kan? Kalau menurut komunisme, ya, nanti akan muncul sendiri di otak kita bahwa oh ini laptop. Ya, itu nggak sesuai fitrah. Gitu. Nggak sesuai fitrah. Ya. Kenapa? Gitu kan? Karena ya, penginderaan ini, ya, ngelihat materi ini, itu tidak akan menghasilkan pemikiran, gitu. Ya, artinya manusia membutuhkan tadi informasi terdahulu. Apa ini? Membutuhkan informasi terdahulu atau maklumat sabiko. Nah, itu bahasa Arabnya. Jadi informasi sebenarnya, maklumat itu kan pengetahuan, informasi gitu kan. Untuk menginterpretasikan fakta atau materi yang diinderanya itu. Ya. Nah, sehingga menghasilkan suatu pemikiran ini. Sejalan dengan pendapat Ayatullah Muhammad Baqir Shotiri tadi, bahwa dalam membentuk pengetahuan baru, manusia dibantu oleh pengetahuan terdahulu. Dari sini kita udah tahu apa poinnya. Apa poinnya? Untuk membuat sesuatu itu informasi yang langsung gini Ryan. Itu bener kan? Itu. Jadi pemikiran ya yang spiritual itu bisa diterapkan di dalam bidang-bidang yang universal itu. Ya, bidang kreatif itu. Dalam konteks karya berupa teks atau ambil contoh buku, kita bisa memperhatikan begitu banyak buku di perpustakaan, toko buku. Ya, jika kita sependapat dengan ide bahwa buku adalah sumber pengetahuan, benar ya? Ya. Apa biasanya? Buku jendela dunia. Dengan buku kita bisa melihat apapun. Ya kan? Kita bisa tahu, ya kan? Kita bisa tahu apapun. Jadi buku itu sumber pengetahuan dan sepakat bahwa pengetahuan adalah hasil dari tahu, bukan tahu tempe ya, tapi tahu ya. Dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Ya. Gitu. Kita melihat ini materi ya. Oh, ini alat apa ya gitu kan. Nah, sebelumnya teman-teman kita punya namanya laptop gitu kan. Informasi terdahulu. Oh, laptop ini gitu. Bisa buat ngetik, bisa buat searching. Oh, pemahaman barunya ini laptop. Laptop bisa buat apa aja gitu, searching, bisa buat nulis dan sebagainya. Itu pemahaman baru. Itu. Kalau sebelumnya memang di awal dulu mungkin nggak ngerti kan ya kita ya, nggak ngerti kan. Tapi kita cari tahu kan sebelumnya. Gitu. Sampai kemudian dapat maklumat atau pengetahuan sebelumnya. Maka dari itu karya sebagai hasil dari proses berpikir. Karya itu kan teman-teman bikin buku kemarin mikir nggak? Mikir kan? Ya. Berarti bikin buku kan melalui proses berpikir kan? Nah, itu. Ya. Ternyata hanya ada 2 hal penting ya untuk bikin buku. Untuk menulis buku. Yang pertama apa?
referensi. Referensi itu berupa maklumat, pengetahuan, informasi. Itu. Dan yang kedua, pengalaman. Pengalaman itu apa? Materi, fakta, realitas. Itu sama. Itu istilah yang sama. Boleh disebut materi yang kita lihat ini, kemudian fakta yang ada ini, kemudian atau realitas. Sama. Pak Andres kemarin kan bilang, ya kan? Cari 20 referensi. Ya, masukkan juga pengalaman, ya kan? Ternyata cuma 2 itu, ya. Nah, nanti saya contohkan buku-buku yang kemudian secara jelas, secara tidak perlu mikir banyak, pasti buku ini terdiri atas 2 ini. Bestseller ini. Nah, nanti teman-teman udah tahu ya. Buku Oren apa yang bestseller? Oren bestseller. Nah, kalau nggak tahu buku sama sekali ya nggak tahu. Penulisnya luar negeri. Pengembangan diri. Genrenya, warnanya oren. Bestseller, nggak tahu. Waduh, susah juga kalau nggak pernah ini. Oren nanti adalah. Wah, jauh banget ya teman-teman ya. Mari kita kupas secara perlahan agar lebih mudah memahaminya. Ya, menurut An-Nabhani, akal atau pemikiran, idrok, pemahaman terjadi dengan pencerapan terhadap fakta melalui panca indera ke otak disertai dengan pengalaman informasi yang diperoleh sebelumnya yang dapat menjelaskan hakikatnya kenyataan tersebut. Contoh, ya kan? Ya, di sini harus ada 4 elemen yang harus hadir agar kita bisa mikir. Ya. Yang pertama itu fakta yang bisa diindra. Ya, fakta yang bisa diindra. Kalau setan kan nggak bisa diindra, gaib. Sebenarnya susah mikir. Malaikat gimana? Ini tidak bisa mikir ya secara ini ya. Kita cuma dapat informasi dari kitab, dari hadis dan sebagainya kan. Gitu. Ini fakta yang terindra 1. Ya. Kita lihat ini, kita butuh apa? Ini dulu lah. Ya masa langsung seret. Susah kan? Ini. Butuh indra. Nama saya Indra. Indra yang pertama, saya Indra ke-6. Indra. Dari indra masuk ke otak. Berarti kita butuh otak. Butuh otak dulu. Yang pertama fakta 1, kedua indra. Indra itu ada 5. Yang ke-6 saya. Yang ketiga ini otak. Ya. Yang terakhir apa? Ya. Kita lihat fakta, kemudian masuk ke indra, kita cerap ke dalam otak, ya kan? Kita kaitkan dengan informasi sebelumnya atau informasi terdahulu, modal yang udah masuk ke kita, gitu. Baru kita bisa mikir bahwa fakta sekarang yang kita hadapi ini, yang bisa buat ada kursornya, ini namanya apa? Tikus, ya kan? Bedanya apa dengan tikus? Ya kita kan bisa mikir, kan gitu. Oh beda kalau tikus itu hewan, kalau ini kan elektronik, ya. Untuk mempermudah kita ini muncul itu pemahaman bahwa ini bukan makhluk hidup, tapi ini adalah alat untuk mempermudah kita bisa geser-geser gini. Nah, itu secara simpelnya terjadinya proses berpikir. Sebelumnya nggak pernah mikir itu kan? Ya wes seru aja gitu kan. Ternyata ada teorinya, ada apa namanya? Ada caranya gitu. Ya, itu. Nah, sekarang udah tahu ya cara mikir gimana, gitu ya. Nah, artinya ada 4 elemen tadi, realitas atau fakta ini, otak, indra, dan informasi terdahulu atau maklumat sabiqah. Bila keempat elemen berpikir ini sudah ada, kata Abdurrahman, maka yang diperlukan kemudian adalah pertalian yang benar antara informasi dan realitas. Ini dengan informasi sebelumnya itu harus relevan baru kita bisa mikir. Itu nanti ada. Dalam berkarya kita membutuhkan keterampilan yang disebut pertalian. Ya, menurut Abdurrahman, pertalian bermakna upaya mencari dan mendapatkan kembali informasi yang relevan yang dapat membantu seseorang dalam memahami realitas. Gitu. Nah, semakin relevan informasi yang
didapat seseorang, maka akan semakin tepat dan akurat keputusan yang ia keluarkan. Gitu. Yang kita hadapi apa sekarang? Ada seorang cewek misalkan kesurupan. Ini kan realitas yang kita hadapi sekarang. Dengan panca indera kita, ya, dengan otak kita, dengan informasi sebelumnya kita mikir, waduh, kok tingkah lakunya seperti itu? Berarti dia kesurupan. Ini nggak tahu mau ini di jalan kan nggak tahu. Kesurupan berarti dia, gitu kan. Nah, tindakan apa yang tepat itu bergantung pada informasi sebelumnya yang kita dapat. Oleh kesurupan dibacakan ayat ruqyah misalkan, ya, itu kan relevan. Itu informasi sebelumnya kita pernah lihat ada kejadian yang sama, ya, ada seorang ustadz yang membacakan surat ruqyah. Tindakan kita, ya kan, ya, karena relevan dengan informasi sebelumnya akan seperti itu juga, gitu. Atau kalau nggak ada informasi yang relevan, ya kita nggak bisa apa-apa. Aku nggak ngerti ini mau diapain gitu. Sebungkus sekarang juga nggak tahu gitu. Nah, atau kita nyari orang yang tahu gitu, nyari ustadz, ya. Ustadz ini ada cewek kesurupan gitu kan, padahal masih pagi, nggak surup-surup banget, ya kan, gitu. Nah itu salah satu contoh, ya, relevannya sebuah informasi itu, ya. Tindakan yang tepat dan akurat itu bergantung pada informasi yang relevan, gitu. Makanya ketika kita belajar soal penerjemahan, referensinya apa? Topiknya penerjemahan juga kan, maka yang relevan, gitu. Kalau kita suruh bikin buku tentang penerjemahan, kemudian kita bacanya tentang tutorial elektronik, ya kan nggak masuk, kan kita nggak bisa masuk gitu. Nah itu secara simpelnya seperti itu. Artinya salah satu tugas kita dalam penulisan karya apa? Satu, mengumpulkan informasi yang relevan. Makanya ada daftar pustaka atau daftar referensi. Pasti itu, ya, sedikit banyak itu terkait dengan topik yang sedang kita bahas di dalam buku itu, ya, gitu. Sebab pemikiran hanya akan didapat dengan jalan mengaitkan hasil penginderaan ini dengan informasi lebih awal. Kesimpulannya yang terakhir, ya. Ini kita ada 2 hari, besok mungkin kita bisa lanjut. Karena ini agak panjang jelasinnya. Ini mungkin ya. Kembali berpatokan pada pendapat yang sebelumnya bahwa membentuk pengetahuan baru dibantu oleh pengetahuan terdahulu. Maka untuk menciptakan karya baru, kan kita mau bikin karya baru tuh, ya, kan nggak mungkin bikin karya yang sama kan, itu namanya plagiat kan. Kita mau bikin sesuatu yang baru, karya baru, ya, kita, ya, pasti akan dibantu oleh karya-karya terdahulu, karya-karyanya orang terdahulu, ya, untuk membuat sesuatu yang baru. Jadi tugas awal kita adalah memulai berkarya adalah mengonsumsi atau membaca karya-karya yang sudah ada sebagai referensi. Itu informasi tadi. Kemudian menuliskan berbagai hal tentang apa yang sedang atau pernah dialami sebagai pengalaman, materi, fakta, realitas. Pada akhirnya untuk menciptakan sebuah karya baru, kita hanya perlu mengolah 2, referensi dan pengalaman, sehingga membentuk sebuah pemahaman baru yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Pertanyaannya kemudian lantas, gimana cara mengolah referensi dan pengalaman tersebut sehingga bisa menjadi sebuah karya? Itu kan pengalaman pertanyaan baru. Tapi sekarang kita udah paham. Terus kalau lupakan yang tadi, pasti agak susah ya. Susah nggak? Nyernanya gimana? Pusing? Mulai pusing nggak? Hah? Nggak punya. Udah ini kan, bukan nangis kan. Bisa nyerna kan? Kalau mahasiswa kan diajar mikir itu ya bisa lah gitu ya. Ini memang cukup berat secara teori gitu. Tetapi kesimpulannya akan sangat mudah sekali gitu. Karya baru, ya, adanya karya baru itu karena karya lama. Ya. Tugas kita kan berarti mengumpulkan semua ini yang relevan dengan karya yang mau kita bahas. Ya, semua ini kita tulis di mana? Daftar pustaka. Itu.
Karya baru ini terdiri atas apa? Dua referensi, pengalaman. Gitu. Referensi ya tadi, referensi pustaka tadi. Pengalaman apa? Ya yang kita alami. Gitu. Tapi pengalaman itu tidak harus dari kita. Paham? Kalau kita mikir, apa pengalamanku? Belum ada pengalaman, mau nulis apa coba? Gak ada yang relevan, gitu misalkan. Ya. Masuk penerjemahan mungkin baru satu semester, belum dapat pengalaman apapun, belum freelance, belum kerja, ya kan? Tapi pengalaman itu adalah sesuatu yang dialami kita, ya, baik kita maupun orang lain. Masukkan pengalaman orang lain juga boleh, gitu. Tetapi ada adabnya, sebutkan, misalkan menurut pengalaman A, gitu misalkan. Penerjemahan semacam ini gitu. Dia menemui menemui kasus semacam ini. Itu kan pengalamannya dia kan. Tapi kita masukkan dalam karya kita dengan referensi yang kita cari tadi, yang kita kumpulkan tadi, gitu. Ya. Jadi referensi dan pengalaman. Oke. Ini baru 2 ini ya. Nah. Nah, ini foto hanya pemanis ya. Ini ketika saya baca puisi di panggungnya Raditya Dika ketika di Surabaya. Namanya ada, ini di Surabaya, namanya ada Hall Ciputra. Tahu Hall Ciputra nggak? Nggak tahu ya. Ciputra itu kayak perumahan besar. Isinya itu ada kampus, ada hall besar ini. Ini tempat-tempat bisa disewakan gitu loh. Hall itu kayak apa ya? Panggung lah. Bioskop, kayak panggung bioskop, studio. Kayak gitu-gitu. Nah, Raditya Dika pernah ke sini. ADMS juga pernah ke sini. Saya diundang untuk baca puisi di sini. Ini tahun lalu gitu. Mulai dari referensi dan pengalaman. Ini udah ya, cipta akar baru udah guys. Lantas bagaimana cara mengolah referensi dan pengalaman? Ini kemarin baca puisi ketika bukber sama kantor di hotel Favi, hotel situ. Nah, itu banyak orang-orang yang semuanya dari pro translasi sampai akademi Andalusia Group itu yang megang istrinya Pak Andres. Karyawannya udah banyak, sekarang nambah lagi Andalusia. Itu kan ada yang kids untuk anak-anak, ada yang SD, tahun ini mulai bikin SD. Jadi ngumpul banyak gitu. Kemarin disuruh baca puisi. Nah, kalau yang tadi itu apa? Kita bisa melakukan apapun dengan menulis. You can make anything by writing. Sekarang books are made out of books. Apa artinya, Novel? Buku tercipta melalui buku yang lain. Books. Oke. Alvina apa penerjemahannya? Tepat dong. Books are made out of book. Ini sekalian belajar menerjemahkan. Setiap orang kan beda-beda ya. Buku-buku are made in China, berarti pembuatan. Buku terbuat dari buku-buku. Ya, buku-buku terbuat dari buku-buku. Nah ini Cormac McCarthy baru meninggal nih kayaknya orangnya. Ya, sekarang kita belajar soal anatomi sebuah buku. Ya kan, kalau kita mau bikin sesuatu harus tahu definisi dari sesuatu itu. Kalau kita diskusi sama orang, sepakati dulu definisinya apa. Ya, misalkan kita mau diskusi soal kotak, soal kotak gitu kan. Ya. Kita harus mendefinisikan kotak ini apa, gitu loh. Jangan kemudian diskusi berjalan aja, tapi beda definisi, ya, beda definisi, gitu. Kotak menurut Royan misalkan, itu apa, kubus misalkan, karena lihatnya dari samping gitu, kelihatan banyak gitu kan. Sementara orang tersebutnya dari satu kotak ya kotak satu sisi gitu. Sementara Royan berpendapat bahwa yang kotak ini itu banyak sisi.
Karena melihatnya dari sini gitu. Harus disepakati dulu. Biar apa? Biar kene ngotot nggak ketemu. Jadi harus sepakati dulu apa definisinya gitu. Maka kita cari dulu apa itu buku, ya, anatomi sebuah buku. Ya. Andrew Haslam ya membagi struktur buku menjadi 3. Sampul depan, sampul belakang dan punggung buku. Nah, itu menurut Andrew Haslam. Nah, jika kita cermati, ya nanti kita akan baca agak panjang ya. Jika kita cermati, setiap tulisan di dalam buku akan terdiri atas referensi dan pengalaman. Hal ini akan jelas kita lihat ketika sedang membaca buku pengembangan diri, berita dan sastra. Buku pengembangan diri itu, nanti kita bahas ya. Buku pengembangan diri. Ada yang pernah baca buku pengembangan diri? Sekilas boleh nggak sampai selesai? Judulnya apa? Kalau saya bukan yang orang itu. Ya apa lagi? Gitu orang. Yang mana? Biru. Enggak, Pak. Warna apa? Bagaimana cara mencari kawan dan mengembangkan lain? Oh, how to influence friend-friendnya, warna merah. Oh, itu pengembangan diri. Ryan, pernah baca nggak? Apa? Al-Quran dok ya? Oh biasa. Elvina? Enggak, kalau yang kehidupan nggak pernah. Pengembangan diri nggak pernah? Skill, meningkatkan skill apa gitu? Skill apa namanya? Skill berkomunikasi, kan ada itu. Ngomong itu ada seninya apa? Seni berkomunikasi. Ya, komunikasi ada seninya. Itu dari Korea kalau nggak salah. Ya, warnanya hijau hitam. Nggak pernah. Apa sih yang kalian suka, Rek? Buku apa yang pernah dibaca, wis? Fiksi apa? Iya. Apa fiksi? Terelie. Fiksi enggak tertarik. Apa? Danu series. Danu series. Danu? Danu. Oh, setan itu. Iya. Siapa sih jenenge? Risa. Risa. Oh. Berarti senang horor. Suka baca bukunya. Horor. Kalau film Enggak. nggak berani sendiri. Oh. Saya juga nggak berani sendiri kalau horor. Takut. Istri saya malah lebih ngeri. Dia levelnya bukan horor jump scare. Tapi horor apa namanya? Psikologi. Tahu nggak? Horor psikologi itu kalau jam sekarang kaget di situ kan. Selesai. Kan? Horor psikologi yang berhari-hari setelah kepikiran. Itu istilahnya lebih suka yang seperti itu. Kalau horor jam scare nggak kerasa. Nggak. Tapi horor yang psikologi dia yang suka. Saya stres. Hah? Apa waktu itu? Nggak tahu aku nggak seneng kan. Nanti saya share. Ada kok kemarin itu horor psikologi. Nah, apa? Dia itu nggak begitu jump scare, enggak. Tapi biasa aja, tapi membekas, ngerti nggak sih? Kayak, waduh gitu banget. Korea juga ada kok yang rumah sakit Gonjiam itu. Gonjiam rumah sakit. Apa? Gonjiam. Nggak tahu. Netflix bukan? Netflix ya? Oke, nanti kita cari yang horor-horor. Kalau yang psikologis itu substansi yang baru yang Pernah dengar substan? Substance. Pernah dengar aku? Iya, aku pernah. Pernah dengar aku? Oh, yang membelah diri. ada yang robot pernah tahu. Judulnya apa? Itu cukup. Dia bukan horor secara setan, ya. Tapi ada satu keluarga, laki-lakinya itu profesor, peneliti. Dia meneliti gimana caranya agar abadi. Pada akhirnya dia menciptakan sebuah robot yang kemudian bisa mentransfer orang. Misal orang sakit, otaknya ditransfer ke robot itu dan dia selamanya di situ. Nah, istrinya kena kanker atau botak,
Dia mau, katanya kamu bisa bikin kita abadi gitu kan. Aku udah sakit parah kayak gini gitu kan. Aku mau jadi percobaan gitu kan, pertama. Jadi istrinya itu masuk ke dalam robot itu. Jadi itu ada gambar wajahnya gitu, ada robotnya kayak ya aneh lah gitu. Ya kan? Dia punya anak satu gitu kan. Dua sebenarnya, anak yang satu itu gak normal, wajahnya itu menyeramkan, itu biar nggak ketahuan orang itu ditaruh di mana gitu, di ruang gak terlihat gitu ya. Jadi dia anaknya shock gitu karena jasadnya tahu anaknya, ibunya mati gitu kan, secara jasad mati kan, dipindah ke robot. Nah, tapi itu robotnya datang gitu kan. Saya ibumu gitu kan. Ya aneh jadinya, robotnya sedih gitu kan, robotnya sedih, ibunya sedih gitu kan. Sana pokoknya di waktu itu. Dan dia yang paling bikin horor, robot itu bisa mengendalikan semua yang ada di rumah. Jadi disinkronisasi, lampu, listrik, TV, semuanya ada di robot itu. Kompor, pintu gitu kan. Robotnya sakit hati ketika ditinggal terus sama suaminya, dikancingi suaminya, gak boleh keluar saat itu kan. Nah, robotnya pinter, saklarnya itu dibuat palsu. Ada 2 saklar, yang satu asli, yang satu palsu. Yang ini permintaan robotnya kepada timnya suaminya. Aku cuma minta satu, bikinkan saklar palsu. Ketika saklar itu dimatikan, ketika suaminya marah gitu kan, dia tetap hidup. Karena saklar yang asli disembunyikan. Paham maksudnya? Itu baru dari situ. Kemudian waktu udah habis semua mati, rumahnya kosong, dikontrakkan ke orang lain. Ada keluarga lagi 2 anak, laki-laki perempuan sama bapak ibu. Itu kan. Wah, ini yang bikin shock secara psikologis. Gitu kan. Ada robot didandani sama anaknya, diperbaiki jadi seret. Pertama biasa aja. Dia bantu. Yang paling berbahaya itu apa? Tangannya ini bisa megang pisau, bisa buat masak gitu kan. Oh, ini pokok berbahaya banget lah. Ininya bisa buat rumput, gitu kan. Itu yang berbahaya gitu. Suatu ketika robot ini merasa bahwa itu anak-anaknya gitu. Nah, anak dan ibunya kan sering bermasalah. Robotnya nggak suka, ngerti nggak? Adu domba lah dia, gitu. Kayak anaknya dicuci otak sama robotnya. Ya, ibumu gini. Ambil pistol dibawa, itu dibawa ke sekolahan. Buat nembak temennya, itu anak TK. Gitu. Gak ngaku robotnya, gitu kan. Banyak terus gitu, kemudian sampai pada akhirnya ibu manusia, ya, itu merasa tergeser secara peran. Semua diurusi robot ini, gitu kan. Itu. Sampai pada akhirnya lama ya, robotnya itu benci pada ibunya, wes difitnah macam-macam. Robotnya fitnah ibunya, gitu kan. Sampai akhirnya dikuasilah itu ibunya itu dianggap stres, dituduh stres karena dia nyalakan robot, ngerti nggak? Padahal ya bener sebenarnya, taruh di tempat yang seorang orang stres gitu kan. Nah disitulah robot, ayah sama 2 anak, gitu kan. Pada akhirnya gak percaya, bapaknya gak percaya sebenarnya kalau robot ini bisa kayak gitu. Pada akhirnya di dapur, ya kan, robot itu menampakkan aslinya dia. Gak boleh kemana-mana, gitu kan. Ya, terus bapaknya ngamuk, ngewapui, ya kan, ngewapui robotnya, tapi nggak mati. Mateni saklar, tapi itu saklar palsu, gitu kan. Kemudian tangannya ini gitu, kompor dihidupin semua, gitu kan. Kenapa ibunya ditaruh di ini? Karena dilaporkan ke polisi. Ada ini yang sangat bikin merinding. Gitu. Temennya yang anak TK itu bawa temen, ya kan, yang mau ditembak itu. Dia kayak berbaikan gitu loh. Ayo diajak main ke rumah, diajak main pentak umpet. Dia sembunyi di mana coba?
oven. Kan ini kayak dapur gitu kan, ovennya gede gitu kan, di bawah dia sembunyi di oven gini, ada pintu gitu kan, ya kan, aman di situ kan gitu. Kan robotnya sinkronisasi, ya kan, dia memfitnah gimana caranya ibunya itu biar keluar dari rumah ini, ovennya dihidupin, hancur. Ada gak merinding dia coba, anaknya sampai di dalam oven itu panas kan, panas hancur wis, dilaporin ke polisi. Oh ini dia kayaknya stres ini, padahal bukan dia yang melakukan, bukan ibunya yang melakukan kan, dikira itu, padahal harus dibuka-buka nggak bisa, karena dikunci sama robotnya acting gitu, sampai keluar itu wis macam. Nanti coba carilah di Netflix ada itu, lupa aku namanya apa gitu, serem pokoknya. Nah, itu anatomi sebuah buku ya, kita bahas ini. Ini jam berapa sih? Jam berapa ya? Setengah jam lagi ya kita ini. Menurut Andrew, buku adalah wadah portable yang terdiri dari serangkaian halaman ya, yang dicetak dan disatukan untuk menyimpan pengumuman atau untuk menyimpan, mengumumkan, menggambarkan dan menyampaikan pengetahuan kepada pembaca lintas waktu dan ruang. Gitu. Maksudnya lintas waktu dan ruang, buku kita yang kita tulis sekarang ini yang udah jadi buku ini bisa jadi dibaca oleh anak cucu kita nanti. Gitu. Kalau di dalam Islam ini apa? Investasi pahala, ya kan? Karena dibaca terus kemudian diterapkan, ya kan? Nah itu nanti akan kita nggak ada di dunia, kita udah dapat pahalanya gitu terus kayak gitu. Nah, Andrew membagi 3 ya. Buku itu ada sampul depan, sampul belakang dan punggung buku. Jika anatomi adalah struktur dan organisasi dari makhluk hidup, maka anatomi buku adalah struktur dan organisasi buku ya. Secara mendalam ya, anatomi pada buku merupakan bagian-bagian dari buku. Buku sama seperti tubuh manusia memiliki bagian-bagian tertentu, memiliki fungsi yang berbeda satu sama yang lain. Bagian-bagian buku ini kemudian saling berhubungan dan membentuk buku dalam satu kesatuan. Nah, ini enggak saya tulis bagian-bagian buku apa aja. Teman-teman pasti udah tahu ada kata pengantar ya di awal. Ada apa? Hak cipta itu biasanya kan ada kata pengantar, terus apa lagi? Daftar isi ya, ada isi secara penuh ya kan? Ada penutup ya. Ada daftar isi, glosarium, macam-macam. Itu bagian buku. Nggak saya bahas karena itu bisa dipelajari. Maksudnya itu teknis saja gitu loh. Yang butuh kita pelajari apa? Esensinya. Gitu. Nah, setiap buku memiliki anatomi. Beberapa anatomi ini sifatnya wajib ada. Misalnya apa? Kata pengantar, disusul bab per bab. Itu wajib ada ya di dalam buku ya. Namun ada juga anatomi yang sifatnya tidak wajib. Glosarium kan nggak semua buku ada kan, gitu. Ya. Adanya anatomi akan menyempurnakan struktur buku dan kemudian memenuhi ketentuan yang ada sekaligus membuatnya layak untuk diterbitkan. Nah pada bagian ini saya hendak menunjukkan satu pola esensi. Esensi tahu nggak? Esensi itu apa? Penting, krusial, isinya, kontennya, ya kan? Yang ada dalam sebuah buku. Jika kita cermati, ya, buku itu cuma terdiri atas 2 referensi dan pengalaman. Ya, kita akan yang secara kasat mata terlihat, yang bisa kita lihat secara langsung, ya, itu ada pada buku Pengembangan Diri, Berita dan Sastra. Referensi bentuknya apa? Ide atau gagasan atau konsep berpikir yang diacu oleh kata atau untaian kata dalam kalimat atau konteks tertentu. Nah, nanti saya tunjukkan. Sedangkan pengalaman bisa berupa hal-hal yang dialami, dirasai, dijalani, ditanggung dan sebagainya, yang diindra baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Berarti kan nggak harus kita, ya kan? Nah, karya tanpa referensi akan lemah dan dangkal. Bayangkan karya nggak ada daftar pustaka, nggak ada pijakan. Ya, kita ngomong A itu ngawur, gitu kan? Tapi karya dengan referensi, A ini berasal dari mana? Saya baca buku ini, semua sepakat bahwa A ini penting misalnya gitu.
Nah, itu karya tanpa referensi akan lemah dan dangkal, sedangkan karya tanpa pengalaman akan monoton dan tertolak. Gitu. Sebaliknya referensi akan menguatkan dan mengayakan karya, sedangkan pengalaman akan menghidupkan dan menghubungkan karya. Pengalaman satu orang dan lainnya, referensi satu orang dan lainnya, referensinya Vina, Noval, Royan bisa saja sama, tapi pengalaman akan berbeda, ya kan? Itu pengalamannya akan berbeda. Itu maka karya itu jadinya tidak akan sama. Nah, ini tadi ya referensi dan pengalaman. Nah, ini saya tunjukkan. Ini diambil dari bukunya, udah kelihatan nggak? Brok. Ini dari bukunya Austin Kleon, judulnya Still Like an Artist. Pada bab Nothing is Original, nggak ada yang original. Di dalam Bible pun disampaikan, di dalam Bible tidak ada yang baru di bawah matahari, gitu. Atau di muka bumi nggak ada yang baru, gitu. Nah, saya tunjukkan di mana referensinya dan di mana pengalamannya, gitu. Saya cukup susah untuk menerjemahkan. Ini minta bantuannya. The writer Jonathan Lethem has said that when people call something original, 9 out of 10 times they just don't know the reference or the original source involved. Artinya apa, Ryan? Jonathan Lethem mengatakan bahwa Penulis, the writer. Penulis Jonathan Lethem mengatakan bahwa ketika orang bilang sesuatu yang original, asli, 9 dari 10 apa ya? 9 out of 10 times, 9 dari 10 kali mereka tidak tahu bahwa referensinya atau sumber aslinya ada. Info apa? Terlibatkan. Terlibatkan. Oh gitu. Orang, maksudnya itu 9 dari 10 orang mengatakan bahwa ini asli, gitu kan. Sebenarnya mereka tidak tahu referensinya dari mana. Paham maksudnya? Ini asli loh, gitu kan. Tapi nggak tahu dari mana kan gitu. Kalau dia cari tahu, pasti dia mikir. Itu seperti teman saya, seorang penulis ya, di waktu itu dia bilang di komunitas ketika baca puisi. Sebelum saya kenal siapa namanya, salah seorang penyair, namanya siapa sih, saya lupa. Adalah, misal sebelum saya kenal penyair X, saya mengira bahwa karya saya itu gue banget, ngerti nggak? Ini gue banget nih, gitu kan. Nah, kemudian dia baca karyanya Afrizal Malna, ya, dia baca karyanya itu, kok kayak saya, sementara yang ada duluan siapa? Ya penyair itu, karena udah sepuh banget, udah lama. Maka dia udah nggak bilang bahwa ini, podo ini, nggak original gitu. Tapi sebelumnya dia bilang ini gue banget, original, saya banget gitu kan. Padahal dia nggak ngerti, padahal dia belum menemukan Afrizal Malna yang udah mendahului dia dengan gaya penulisan kayak gitu. Paham maksudnya? Ya, makanya kebodohan orang itu. Ya, asalnya dari mana? Malas baca, malas belajar, iya kan? Itu. Kadang kita menyalahkan X misalkan, salah kok, kayak gitu. Sementara kita belum dapat referensi yang kemudian membenarkan X. Paham maksudnya? Ya, gitu. Kadang kebenaran seperti itu. Saya dulu menganggap bahwa tindakan A itu salah. Ya, misalkan ini bukan tindakan kriminal atau apa ya, tindakan ibadah misalkan, cara ibadah semacam ini salah gitu kan. Beberapa tahun kemudian setelah saya belajar,
saya mempraktekkan itu. Gitu. Sebaliknya saya mempercayai bahwa tindakan ini benar. Gitu. Beberapa tahun kemudian saya merevisi pendapat saya itu. Karena saya menemukan referensi yang lebih kuat. Paham maksudnya? Oh itu ternyata salah. Itu yang benar gini. Paham maksudnya? Jadi jangan sampai menjadi sumbu pendek. Apa-apa yang benar salah itu. Gitu. Belum berarti itu salah. Cuma kita belum dapat referensi yang benar aja gitu. Itu salah satu hikmahnya itu ya jangan berhenti belajar gitu. Jangan berhenti belajar. Nah, sumbernya dari mana? Jonathan Lethem. Berarti Austin Kleon membaca referensi yang ditulis oleh Jonathan Lethem. Yang bagian kuning ini adalah referensi. Apakah Austin Kleon yang nulis buku ini kemudian mengarang bahwa Jonathan Lethem mengatakan seperti itu? Ngarang enggak? Enggak. Karena di daftar pustakanya ada bukunya Jonathan Lethem misalkan, gitu kan. Nah, itu bagian referensinya. Gitu. Jadi nggak perlu bingung kemudian kita menulis apa. Nah ini Austin Kleon cuma nulis ulang kan? Dia ngopi doang kan? Ya, kayak kita itu ngobrol ke teman kita gitu loh. Si siapa kemarin yang kesini? No, yang kayu tangan. Nicholas. Ya. Novel bilang ke Royan, Nicholas wingi ngomong, ya. Nicholas wingi ngomong, ya. Lek ndek kayu tangan itu ora penak. Kafe nih ora enak, kan? Ngomong nang Royan, ya kan? Ya, itu referensi. Novel punya referensi. Nah, dengan sandaran si siapa nih? Nicholas. Gitu loh. Paham maksudnya? Berarti kan Novel gak nulis, gak ngarang sendiri kan? Dia berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nicholas. Itu dalilnya. Jadi kan ngomong ke Royan. Royan membaca itu, menerima maksudnya informasi itu. Oh berarti aku lihat nang kayu tangan, gak usah nang kafe gitu. Atau kafe A misalnya, boleh sih kafe C gitu misalnya. Sesimpel itu nulis buku. Bisa ya nulis buku sekarang ya? Gitu. Tinggal tahu bab itu membahas apa, cari aja referensi yang relevan dengan itu, kutip beberapa perkataan dari penulis itu yang menguatkan dalil kita, menguatkan argumen kita. Argumen itu bisa jadi pengalaman. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya Novel artikan what a good artist understand. Apa itu? Sesuatu sebelumnya, tidak ada yang dikatakan 100% atau sepenuhnya orisinil. Nah itu, what a good artist. Good artist bukannya seniman bagus, seniman baik, seniman yang baik ya. Paham bahwa tidak ada yang datang dari nowhere itu apa? Manapun, ya. Bener nggak? Kok salah? Apa yang kayak all creative work, karya kreatif, semua karya kreatif, works itu bisa karya kan? Semua karya kreatif dibangun atau dari apa yang ada sebelumnya kan? Maklumat Sabiko. Ini orang non muslim loh. Kita udah dapat konsepnya tadi, maklumat Sabiko. Maklumat Sabiko. Gitu. Informasi terdahulu gitu. Nothing is completely original. Tidak ada yang sepenuhnya original. Itu. Dia ngomong gitu tahu dari mana? Itu kan dia nggak nyandarkan ke mana-mana sebelumnya apa? Nggak ngutip siapa-siapa kan? Dia ya, menulis macam itu dari mana? Nah itu dalil berikutnya. Injil, it's right there in the Bible,
There is nothing new under the sun. Nggak ada yang baru di bawah matahari. Paham maksudnya? Gitu. Ya. Bawahnya, Vina dibaca. Some people langsung diartikan. Depresi. Depres. Nah, tekanan ide, ya. Tetapi itu tidak memenuhi. Ya. Terus Sebagai French writer, penulis Prancis André Gide penulis Prancis menulis apa put it? mengemukakan Ya, semua everything that needs membutuhkan sesuatu yang sudah diucapkan diucapkan dan diucapkan. Binsit apa? sejak tidak ada orang yang Mendengar. Everything must be said again. Artinya, itu ada referensi. Di satu tulisan ini ada berapa referensi? 3. Ya. Tulisan segini lah ya. Itu ada 3 referensi. Ini buku pengembangan diri. Jelas kan? Yang pertama dari Jonathan Lethem, yang kedua dari Bible, yang ketiga dari penulis Prancis itu André Gide, ya itu. Ya. Pengalamannya dari mana? Biasanya pengalaman itu ya, ditulis sebelum atau sesudah referensi. Dia udah dapat referensi pertama Jonathan Lethem bahwa 9 dari 10 orang itu tidak tahu referensinya, ya. Yang mengatakan original itu tidak tahu referensinya. Kemudian dia secara pengalaman pembacaan dia, ya, pengalaman membaca ini kan dia, ya. Oh berarti dia menyimpulkan kan dia bisa mikir, ya kan? Karena ada informasi itu, dia bisa mikir bahwa ini semua karya kreatif itu dibangun dari sesuatu yang sudah ada. Itu kan dari situ, paham? Paham maksudnya ya? Dari situ. Gimana kemudian cara menguatkan argumen ini? Kasih lagi argumen yang menguatkan. Apa argumennya? Nggak ada yang baru di bawah matahari. Masih kurang kuat. Tambah lagi referensi dari André Gide tadi bahwa semua, ya, apa sih, everything that needs, segala sesuatu butuh dikatakan dan dikatakan lagi. Paham maksudnya? Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Karena sejak tidak ada yang mendengarnya, ya, sesuatu harus dikatakan lagi. Paham maksudnya? Dia itu ngomong seperti ini sebenarnya bukan orang yang pertama, tapi sebelumnya ada. Cuma wataknya orang susah dibilangi, gitu loh, paham maksudnya? Udah dikasih tahu tapi dia masih nggak paham, maka butuh orang baru untuk mengatakan lagi dan terus. Ya, antum, kalian teman-teman bikin topik penerjemahan itu berapa puluh ribu orang yang mengatakan hal yang sama. Paham maksudnya? Tapi itu penting. Kita mengulang-ulang informasi yang sama itu penting. Karena sifatnya orang itu nggak suka baca, nggak suka dengerin. Maka butuh disampaikan lagi. Biar apa ya? Biar dengerin. Gitu. Nah, dari sini udah paham ya? Butuh 3 referensi untuk menjelaskan ini. Nothing is original. Nah, dan seterusnya ini ada juga Marcel Duchamp said, yang mengatakan I don't believe in art. Aku nggak percaya seni. Ya, I believe in artist. Aku percaya senimannya. Dia nggak percaya karyanya, tapi dia percaya orang yang bikin karyanya. Paham maksudnya? Gitu.
This is actually a pretty good method ya, for studying. Artinya apa? Ini adalah salah satu metode yang baik untuk belajar. Jika kamu ingin mencoba before we start of your discipline you job. apa artinya? Jika kamu ingin before Aku bahasa Indonesia soalnya. before ini Divorce lan cerai. Divorce. Ya intinya itu ya. Nah, ini metode terbaik gitu ya. Instead apa? Ini. Instead. jika Anda mencoba melahap sejarah disiplin ilmu Anda sekaligus, maka Anda akan tercegah. Ini literalnya. Ya. Yang selanjutnya diteruskan. Instead. Dengan kata lain, punya sedikit demi sedikit pemikiran atau bacaan seniman, aktivis, role model atau panutan yang Anda sukai atau cintai. Belajarlah semuanya tentang yang perlu diketahui tentang Pemikiran. pemikir itu. Kemudian temukan 3 Tiga. orang lagi yang mencintai pemikir itu, dan Oke. Anda bisa Yuk, kamu dapat climb up, panjat pohon sejauh kamu bisa. Ya. Nah, bangun pohonnya ya. Dan mulai mulai bikin cabang. Intinya aku udah baca seluruh bukunya ya. Ada pohon ide, ada pohon panutan gitu. Ada pohon panutan. Misalkan si A dia belajarnya dari mana? Oh dari ini, gitu kan? Nah, ini belajar dari ini, gitu kan? Jadi pohon itu kita ya sebagai orang baru ya jangan kemudian ambil yang terbaru ini, jangan. Tapi kita bisa bikin cabang baru di atas, ambil yang paling atas, ngerti nggak? Ya, yang masih secara rantai itu masih agak mendekati awal ya, masih mendekati awal gitu. Bikin cabang sendiri ya, kemudian bikin branch itu apa cabangnya? Oh, berarti bikin batang pohon sendiri, kemudian bikin cabangnya sendiri gitu. Nah ini pohon ide sebenarnya gitu. Nah, referensinya mana? Marcel Duchamp. Nah, untuk menjelaskan climb your own family tree. Climb panjat pohon keluargamu itu atau ide. Nah, itu tadi dari Still Like an Artist. Ini dari Oren. Sampul Oren, ini sampul Oren. Mesti tahu rek. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ya. Seni bersikap bodoh amat. Tahu kan? Oke, ya itu. Nah, di sini kita akan cari referensi mana dan pengalamannya mana. Kalau secara saya pernah baca juga tapi belum sampai selesai. Itu dia cerita kan? Dia kan cerita soal masa lalunya dia gitu kan. Itu. Nah, yang bagian kiri meyakinkan diri sebagai makhluk yang spesial merupakan sebuah strategi yang gagal. Ini hanya membuat Anda tinggi, nge-fly, tapi itu bukan kebahagiaan. Nah, kata-kata ini bisa jadi dia dapat dari referensinya dia, gitu. Nah, sisanya ini adalah pengalaman dia dalam pembacaan itu, gitu. Ya. Pengukuran yang benar tentang menghargai diri seorang bukan pada bagaimana seseorang merasakan pengalaman positifnya, namun lebih pada bagaimana dia merasakan pengalaman negatif. Itu dari pemahamannya dia, gitu. Ya, yang di sampingnya kedewasaan muncul ketika seseorang belajar untuk peduli hanya pada sesuatu yang sangat berharga. Seperti yang dikatakan Bang Moreland kepada rekannya detektif Mike
nullity, ya, make nullity dalam the where yang sialnya masih belum selesai saya unduh. Itulah yang Anda dapatkan jika mencurahkan perhatian tidak pada saatnya. Gitu. Dia pengalaman bacanya dulu, ya, kemudian referensinya, ya, detektif McNulty. Nah, saya lanjut ini di The Art of Laziness, apa seni malas, seni apa? Laziness apa? Kemalasan, seni kemalasan. Gitu. Ini malah letter secara jelas itu ketahuan. Di awal itu dia pakai referensi kan. Dia mengutip siapa? Todd Henry yang sebelah kiri, yang kanan Richie Norton. Dia referensi dulu. Metode ini yang saya pakai ketika awal-awal dulu saya nulis di sosial media, nulis di cerita di sosial media, nulis di artikel, buku dan sebagainya. Ya, ketika saya buntu dalam ide misalkan, saya ambil referensi satu kutipan dari seorang penulis atau apa yang itu menjelaskan tentang topik yang mau saya bahas. Taruh di sini, tap, gitu kan? Apa yang kita tulis, pemahaman kita, pengalaman baca kita, membaca, mengamati kutipan itu, tulis di bawahnya. Selesai. Ya kan bisa panjang kan? Nah, itu bisa jadi tafsir, ya kan? Tafsir pribadi kan, gitu. Itu cara kalau kita udah buntu nulis, itu. Ya, mediocrity, mediocre apa? Mediocre. Gak tahu. Vina apa mediocre? Doesn't just happen, it's chosen over time, search, small choice day by day. Saya tahunya day by day, hari demi hari. Hari demi hari. Nah itu referensi. We always have the choice of becoming great or becoming mediocre. Nah sisanya itu adalah pengalaman bacanya dia, yang dia tumpahkan di situ. Paham maksudnya? Gitu. Yang kedua, don't be a perfectionist. Jangan jadi orang perfeksionis. Ini reminder buat saya sendiri. Saya dulu orangnya perfeksionis. Kalau nggak menurut saya belum perfect, ya nggak saya publish kayak saya ini, gitu. Sampai kadang kedahuluan orang dulu yang lah ini kan yang mau tak sampaikan gitu. Nah itu momen itu juga penting sebenarnya. Makanya jangan perfeksionis gitu. Lulusnya lama. Nah, kadang kita harus apatis, harus apa ya? Jangan perfeksionis lah gitu. Itu ya bagus. Cuma di satu sisi itu merugikan kita, kadang gitu. Ya, itu nasihat yang saya dapat ketika saya nulis skripsi lama banget. Gitu. Terus gak usah perfeksionis, gitu kan. Yang penting mari, paham? Yang penting selesai. Itu loh. Yang penting selesai gitu. Tapi aku orangnya perfeksionis, aku harus bikin sesuatu yang berbeda. Makanya bikin buku itu, skripsinya. Beda itu nggak ada lagi yang bikin. Ya, setelah itu orang anak-anak di bawahku, adik kelas, adik tingkat, bikin skripsi kekaryaan, hubungi aku. Mas gimana kemarin bikin ini. Oh bang gini. Jadi rujukan karena pertama itu. Hanya yang kedua kemarin. Nah, perfectionist is a disease, penyakit ya. Ya. Disease apa? Penyakit kan? Procrastination is a disease, action is the cure. Menunda-nunda juga penyakit. Ya, aksi, tindakan adalah cure apa cure? Obatnya, penawarnya. Itu referensi. Sisanya ya penjelasan tentang pengalaman penulis membaca referensi ini ya dengan referensi yang ada sebelumnya. Ya, makanya dengan kata saya, ya kan? Pengalaman kan? I'm not saying perfection is terrible. Saya tidak mengatakan bahwa perfection, sempurna itu terrible. Terrible itu bukan mengerikan. Bukan sesuatu yang mengerikan, but it's not worth it, tapi itu enggak worth it, ya.
nggak worth it di semua part of life yang saya katakan tadi. Ini jadi referensi saya sebenarnya. Misalkan penulis library mindset ya, di dalam library mindset saya pengen bikin buku tentang menjelaskan tentang perfeksionis itu nggak worth it misalkan, atau nggak apa ya, perfeksionis itu bisa jadi merugikan. Saya mengutip ini bisa jadi pengalaman seseorang yang di sini, itu berupa pengalaman, itu kita ambil bisa jadi referensi. Misalkan di dalam library mindset mengatakan bahwa I'm not saying perfection is terrible, but it's not worth it every part of your life. Pengalaman baca saya mengatakan seperti ini. Ya, referensinya kan tadi gitu, bahwa perfection itu mengerikan, itu nggak cocok nggak worth it pada setiap. Saya lalu menceritakan pengalaman saya tentang skripsi. Ya, ini yang saya alami ketika saya sedang menghadapi skripsi, mengerjakan skripsi. Seorang senior saya mengatakan bahwa nggak perlu perfeksionis, ada waktunya kita pragmatis terhadap sesuatu. Yang penting selesai, jangan dipikirin secara sempurna. Karena nggak ada yang sempurna, gitu kan? Jadi tulisan baru. Jadi tulisan baru kan? Masuk nggak? Padahal itu kan pengalaman orang tadi. Tapi tak jadikan referensi menguatkan cerita saya tentang menyangkut tentang perfeksionis tadi. Saya orangnya perfeksionis kan gitu. Dan saya punya pengalaman itu kan. Saya memanggil informasi terdahulu itu untuk panggil ke sini untuk menjadi tulisan baru. Tahu ya konsepnya sekarang ya? Elvina tahu ya konsepnya? Ya. Oke. Terakhir ya dari Lazio juga. Nah ini secara John C. Maxwell ini biasanya banyak nih buku-bukunya. Tahu ya Maxwell? Nggak tahu. Orang Lowaru. Orang Kaliurang. Nah itu referensinya, di bawahnya itu pengalaman. Sini konsistensi is very important. Konsisten itu sangat penting. Kalau di dalam bahasa agama istiqomah itu penting ya. Al istiqomah apa? 1000 karomah. Istiqomah itu 1000 karomah. Jadi istiqomah bisa mengalahkan 1000 karomah gitu. Karena istiqomah itu berat. Ya. Without konsisten, tanpa istiqomah, you can move toward your goals. Kamu tidak dapat bergerak maju untuk tujuanmu. Paham maksudnya? Ya, kalau kita nggak istiqomah, kita menunda-nunda tadi. Nah, kita manggil lagi ini. Oh, gini. Konsep ini dia kan membutuhkan konsisten itu juga berhubungan dengan menunda-nunda kan. Kita punya informasi tadi bahwa menunda-nunda itu penyakit. Dibawa ke sini lagi gitu. Ya. Kenapa konsisten itu bikin orang nggak bisa maju? Artinya mager, mandek gitu kan. Di sisi lain menunda-nunda itu penyakit. Jadi jangan menunda-nunda, segera kasih aksi karena action is cure. Itu selesai. Itu kan mengolahnya gitu, gampang kan? Gampang ya? Kayak gitu. Nah, ini prinsip maklumat Sapiko. Ini sampai azan ya? Belum azan ya? Udah mulai? Nah, ini nanti sisanya kita lanjutkan di hari berikutnya. Ya. Menulis adalah kerja pikiran. Ya. Menulis itu kerja pikiran, bukan kerjaan klinik itu kata Joko Pinurbo di dalam bukunya yang berjudul Berguru kepada Puisi. Itu referensi saya panggil lagi call back kalau dalam stand up gitu. Manusia tidak bisa berpikir tanpa maklumat Sapiko atau informasi sebelumnya. Jadi syarat pertama menulis adalah mengumpulkan maklumat atau informasi sebanyak-banyaknya gitu. Kita baca lagi. Kita selesaikan satu ini ya.
bahwasanya pencipta telah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ia bersifat wajibul wujud, wajib adanya. Tuhan bisa menciptakan dari sesuatu yang nggak ada kan? Maka Tuhan nggak butuh referensi. Ya, untuk menciptakan sesuatu. Apakah Tuhan mau menciptakan royan manusia? Tuhan butuh referensi manusia-manusia yang dulu, manusia purba kayak manusia apa? Enggak kan? Tuhan itu bisa menciptakan dari ketiadaan. Gitu. Bedanya dengan manusia. Ini perbedaan Tuhan dengan manusia. Gitu. Salah satu perbedaan antara Tuhan Al-Khaliq dan manusia makhluk yaitu ada pada potensi bawaannya. Sederhananya gini, Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, kosong. Ya. Sementara manusia menciptakan sesuatu dari pengetahuan. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa bikin sesuatu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak tahu. Ya. Ya. Adanya sepeda motor sekarang, ya. Dulu ada sepeda ontel, ada sepeda yang pakai bambu kalau nggak salah ya. Itu referensi, gitu. Itu referensi. Ya, pertanyaannya awal mulanya gimana? Kok bisa bikin kerangka itu? Ya. Yang kita sering dengar aja Ibnu Firnas bikin dia bikin struktur pesawat kan, yang dia bikin kayak sayap sendiri, ya sayap sendiri. Dia inspirasinya dari mana? Burung kan, bisa kemana-mana sebenarnya. Sebelum adanya pesawat, dia naik ke atas bukit, ya langsung jatuh cuklek kabeh. Karena dia nggak memperhitungkan banyak hal. Ya, ada hal-hal yang penting di dalam agar benda itu bisa terbang gitu kan. Gitu. Pesawat ngambil ide dari situ, referensinya. Gitu. Kalau gini kan bisa jawab, misalkan ditanya gini, awal mulanya ide pesawat itu dari mana? Dari Ibnu Firnas. Ibnu Firnas dari mana? Burung. Burung dari mana? Oh, selesai. Paham maksudnya? Kemungkinan besar sepeda itu juga seperti itu. Pencetus pertama kerangka sepeda itu, dia pasti melihat sesuatu. Paham maksudnya? Nggak tahu ya, burung sepedanya pasti melihat sesuatu. Ya, itu pasti ada. Gitu. Nyari. Penasaran kan? Nah, itu pasti ada. Jadi pola pikir kita udah terstruktur ya. Segala sesuatu pasti ada mulanya. Paham ya? Cuma Tuhan yang nggak ada mulanya. Karena Tuhan itu azali, tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, manusia berawal dan berakhir. Ya, Tuhan bisa menciptakan dari ketiadaan, manusia menciptakan dari pengetahuan. Jelas. Tanpa pengetahuan kita nggak bisa bikin buku. Kalau mau bikin buku, cari pengetahuan, referensi tadi. Nah gitu. Sebenarnya maklumat sabiqah, informasi terdahulu itu adalah salah satu syarat agar manusia bisa berpikir. Ini udah tak jelasin tadi. Ya kita skip aja. Ada 4 tadi udah dijelasin juga. Ya. Nah, tapi ada penekanan. Di antara keempat syarat ini, realitas atau fakta yang terindra. Ya, dan maklumat sabiqah adalah syarat yang masuk dalam wilayah kuasa kita. Ada wilayah yang tidak kita kuasai dan ada wilayah yang kita kuasai. Ini di dalam agama disebut dengan takdir. Ada takdir yang kemudian bisa kita kuasai, bisa kita ubah. Ada takdir yang nggak bisa kita ubah. Qadar dan qadar itu loh. Ya. Novel dilahirkan di mana? Solo. Bisa milih? Aku mau di LA. Mau di Los Angeles, aku mau di Amerika, Royan mau di Afrika. Hah? Kenya. Atau Madagaskar. Kan kita nggak bisa milih kan? Itu namanya takdir yang menguasai kita. Artinya kita nggak bisa milih. Vina dilahirkan cewek, ya kan? Nggak bisa milih kan? Gitu kan? Nggak bisa milih, gitu. Misal rambut Royan berintik, bergelombang, nggak bisa milih kan? Ya. Tapi soal gaya rambut kita bisa milih,
Bisa milih kan? Mau gundul kayak Deddy Corbuzier botak, mau panjang kayak siapa namanya Keanu, atau mau yang bergaris-garis ini kayak Ronaldo. Ada yang garis-garis. Bisa dipilih? Bisa milih? Itu namanya takdir yang bisa diubah. Jadi ada wilayah ini, kalau di dalam ilmu umum itu disebutnya stoikisme, tau nggak? Kita mikir-mikir yang bisa kita ubah aja lah. Nggak usah mikir apa yang nggak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah apa? Ya, omongan kita bisa diubah. Ya kan? Tindakan kita bisa diubah. Omongan orang lain nggak bisa diubah kan? Nggak usah dipikir. Ngapain? Ya. Ada urip nggak teko cocot di tonggo. Ya kan? Gitu, nggak usah. Itu stoik. Kalau di dalam agama Islam juga dibahas. Namanya takdir, qada dan qadar. Itu. Ya. Itu. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Fokusnya pada apa? Yang bisa kita ubah. Masalahnya orang-orang zaman sekarang fokusnya malah sesuatu yang nggak bisa, yang nggak ditanya, gitu loh. Gini loh. Tuhan itu adil. Kenapa adil? Karena sesuatu yang tidak bisa diubah nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu laki-laki? Kenapa kamu di Solo? Akhirnya itu nggak akan ditanya, ya, nggak akan ditanya. Tapi kenapa kemudian kalau sekarang, ya, kenapa kamu tidak ngaji? Ngaji kan sesuatu yang bisa kita pilih kan? Ya. Kenapa kamu tidak ngaji? Kenapa kamu ngaji? Itu dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu sekolah? Kenapa kamu nggak sekolah? Diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu berbakti pada orang tua atau kamu tidak berbakti pada orang? Dimintai pertanggungjawaban. Ya, masalah sekarang kau walak-walik yang nantinya nggak akan dimintai pertanggungjawaban di otak-atik. Yang dimintai pertanggungjawaban diabaikan. Misal apa? Tadi ibadah nggak ibadah kan ditanyai, diabaikan. Sekarang, ya, bentuk hidung, bentuk wajah, ya, nggak akan ditanya sama Allah. Nanti kenapa wajahmu kayak gitu? Ya, jenengan yang bikin. Nggak, kita bisa jawab gitu. Jenengan yang bikin ya, jenengan yang nyetak kan gitu. Nah, itu nggak akan ditanya. Tapi sekarang wajah dioperasi, diwancungin 1 meter, ya kan? Itu malah nanti akan ditanya. Kenapa sesuatu yang sudah saya tetapkan, tapi di otak-atik. Padahal aku sebenarnya nggak mau minta pertanggungjawaban itu. Tapi masalahnya kok ubah, nggak bersyukur gue, gitu lah. Paham maksudnya? Konsepnya di situ. Ada juga yang bisa diubah. Kita selesaikan sedikit lagi. Ya, yang bisa kita pilih wilayah yang kita kuasai itu maklumatnya sama realitas. Kita bisa milih fakta apa yang mau kita alami gitu. Ya. Fakta apa yang mau kita alami secara ini, kita mau lihat laptop, kita mau ini bisa dipilih. Maklumat apa yang mau kita simpan di dalam kepala, itu bisa kita pilih. Nah, kita fokus di situ. Jangan fokus pada indera, jangan fokus pada otak. Karena itu nggak bisa diubah gitu. Ya, mau pakai otaknya Einstein nggak bisa gitu. Fokus di situ. Makanya yang kita pilih, kita usahakan adalah maklumat sama realitas. Kalau mau jadi orang baik, ya realitasnya harus baik gitu. Ya, referensinya juga harus baik gitu. Ya, yang memungkinkan untuk kita usahakan adalah hanya pada penggunaannya, untuk apa otak dan alat indera dipakai. Kita nggak bisa ngotak-ngatik, tapi kita bisa berperan pada penggunaannya, untuk apa otak dan indera itu digunakan. Gitu. Atau mungkin pertanyaan lebih mendasar lagi, apakah otak dan alat inderanya dipakai atau tidak? Ngerti nggak? Urip nggak utek apa enggak? Kadang kan banyak orang yang hidupnya nggak pakai otak, ya kan? Kelakuannya kayak hewan, ya, kayak nggak punya agama, ateis lah. Itu kan? Prinsip berkarya di bidang apapun, nah ini kunci. Prinsip di bidang apapun menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizam, ya, menguasai maklumat sabiqah. Orang sekarang itu zamannya big data.
Orang yang pegang data itu informasi ya. Dia yang berkuasa. Ya, lu punya data, lu punya kuasa. Itu. Nah, itu contoh saya panggil Molbek referensi saya. Contoh, saya contohkan itu. Jadi informasi itu luar biasa. Kalau teman-teman lihat channelnya Raymond Chin, Raymond Chin ya. Sekarang sama Ustadz Felix bikin program namanya Escape ya. Itu beliau mengatakan bahwa informasi itu kuncinya gitu. Itu. Sebab berkarya hakikatnya adalah membuat sesuatu. Membuat sesuatu itu perlu berpikir, sedangkan berpikir mensyaratkan maklumat sabiqah atau informasi terdahulu. Karena itu tidak mungkin pemikiran itu ada kecuali terdapat informasi. Ya, menulis adalah kerja pikiran. Manusia tidak bisa berpikir tanpa maklumat sabiqah. Jadi syarat pertama menulis adalah mengumpulkan maklumat atau informasi sebanyak-banyaknya. Baik, sementara itu nanti besok kita lanjutkan yang keempat, 5 dan 6 ya, pendekatan intertekstual. Saya akan cerita soal ini. Karya saya yang dari prosa kemudian menjadi puisi. Itu. Ya. Bisa ditulis untuk tugas buat besok ya, persiapan. Besok kita akan praktik untuk bikin sesuatu. Ya. Sekarang ditulis, gampang besok. Kita bikin ini, gimana cara mengelola referensi dan pengalaman, gitu. Kalau nggak praktek nggak ngerti nanti. Gitu. Sekarang ditulis tugasnya 1, bikin akun Medium, gampang itu. Tinggal daftar pakai Gmail, selesai. Isi profilnya, foto sama nama sama bio. Bionya sembarang apa? Tukang tambal ban gitu. Tukang tambal apa? Tambal goreng, sambal goreng mesti. Itu ya. 3, cari informasi gimana cara bikin postingan di situ. Intinya bisa nulis lah di situ. Wes itu aja. Besok kita pakai itu soalnya. Buat yang ini. Yang ini metode baku tumbang. Ini metode saya sendiri. Dikasih ide teman saya. Namanya baku tumbang. Baku tumbang itu apa? Baca, ku kutip, tu tumbang, tulis dan kembangkan. Itu metodenya yang saya pakai sampai sekarang. Baku tumbang, baca, kutip, tulis, kembangkan. Gampang Heri, kita tahu metodenya gitu. Oke, paham ya? Ya. Nanti malam paling enggak ya, sore lah. Itu di-share ke saya akun Mediumnya, username-nya. Pakai username nama asli aja. Kalau di Medium itu di sana itu ya, itu kayak konten-konten premium gitu loh. Ada jurnal dan keren-keren gitu di segala bidang. Jadi teman-teman bisa share username-nya ke saya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? 1-2 pertanyaan boleh? Belum ada? Karena udah jelas ya? Atau udah gak jelas? Hah? Jelas ya? Nah, ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, diawali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu besok lagi. Ya. Materi itu tidak akan ditemukan di mana-mana. Karena itu hasil pikiran saya dari referensi yang pernah saya ini. Itu kan kolaborasi dari teori-teori spiritual dengan teori-teori universal. Oke.